langsung aja mulai. Iya, IHSG nurut banget sama dua garis yang sempat kita buat ini, sempat aku tarik beberapa hari terakhir. Dia benar-benar ngebentuk ascending rising wedges, perfect rising wedges gitu. Apakah akan bablas breakout naik atau turun? We never know. Kemungkinannya 50-50 antara dia breakout atau turun, cuman kita selalu mengantisipasi turunnya dulu dong daripada naiknya. Karena kalau naiknya sebenarnya kita udah punya saham-sahamnya yang menggerakkan IHSG, yaitu saham-saham perbankan besar. Tapi kalau turun ya kan bisa buat antisipasi jangan sampai teman-teman beli di atas atau posisi ketinggian saat ini gitu. Nah, yang bikin IHSG naik ya, yang bikin IHSG benar-benar naik hari ini menguat, itu ada apa aja sih? Hari ini tuh ternyata investor asing ada net buy atau beli bersih sekitaran 769,17 miliar. Di pasar reguler investor asing ada net buy BCA 318 miliar, TLKM 241 miliar, Bank Mandiri 100 miliar, BRI 84 miliar, dan Astra International 53 miliar. Hati-hati guys, saham-saham itu semuanya lagi di area yang cukup tinggi. Jadi si Aseng emang duitnya banyak gitu. BCA kemarin kita antisipasi ada dua support sebenarnya waktu itu, kita ada gambar support di sini dan benar-benar cuma kena di support yang atas doang, dia nggak mau turun lagi sampai ke 7.750-an, terus udah naik lagi. Anyway ya tinggal di hold aja lah, nggak usah terlalu dikejar gimana. Terus kita belinya nanti pas dia turun lagi aja. Terus kemudian BRI turun. Biarin aja, tungguin lagi koreksinya, jangan dikejar di atas, masih bisa turun. Bank Mandiri juga lagi di resisten, meskipun dia ada kayak ngebentuk higher low terus, bagus, tapi biarin dia turun dulu. Demikian pula dengan BBNI, biarin dia turun juga gitu. Nah, market beberapa hari ini cenderung nggak terlalu signifikan gerakannya, nggak terlalu ada gerakan yang aneh-aneh, maksudnya nggak sampai yang agresif banget. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan saat ini market lagi bersiap-siap dengan IPO dari GoTo gitu. Nah, hari ini tuh ada saham yang gila banget guys, naik terus gak ada remnya. Mungkin beberapa di antara Anda udah jualan, termasuk aku. Personally aku udah jualan ESA. Kemarin aku udah jualan karena aku ngerasa profitku udah cukup banget. Aku personally ESA tuh tradingnya 2 kali, beli hold udah dapat sekitaran kalau nggak salah 30-an% gitu, terus aku jual, terus aku beli lagi, terus aku hold sekitaran cuan 50-an% aku jual. Nah, M-Trade justru malah lebih bagus nih untuk yang jangka menengahnya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini untuk Surya Esa Perkasa atau ESA, M-Trade cuan 163 sampai 176% untuk jangka menengah. Oleh karena itulah kita selalu menyarankan untuk saham-saham yang potensial ya, itu kita kasih tahu pas jangka pendek jualan, kita kasih tahu di situ ada note-nya jangka menengah hold. Nah, oke, sekarang kita akan bahas untuk ESA. ESA ini gimana? Seperti yang kemarin aku bahas ya. ESA jangan dikejar guys, udah tinggi dan ini semakin tinggi banget. Besok masih bisa naik lagi gak? Masih potensial bisa naik lagi, makanya yang jangka menengah M-Trade tadi belum jual gitu. Kita akan mulai jual ESA kalau sampai dia patah dari MA20-nya atau keluar candle panjang dengan volume transaksi tinggi. Nah, tradingan yang model kayak gini lah yang sebenarnya aku suka, personally aku suka gitu loh. Tapi mungkin nggak semua orang cocok begini gitu, karena kalau teman-teman kita yang scalper mungkin nggak cocok untuk trading yang ngehold lama gini. Tapi personally aku suka banget tradingan kayak gini. Dan sebagai seorang manusia biasa ya, aku masih manusia juga dong, aku bukan robot gitu. Aku punya perasaan juga. Ada sedikit perasaan kayak, aduh kok aku jual ya dulu, harusnya nggak usah jual aja, hold gitu. Tapi sebagai seorang trader kita mesti realistis bahwa kita nggak bisa dapat benar-benar di bottom dan jual di pucuk gitu. Jadi kita bersyukur aja atas profit yang kita udah dapat, ya udah terima kasih, bersyukur gitu. Itu mindsetnya. Sebagai seorang trader kita harus bisa let go. Let go itu artinya kalau udah jualan terus naik ya udah gitu. Masih bagus jualannya jualan untung. Kalau jualan cut loss abis itu terus naik, itu yang lebih nyesek lagi biasanya untuk trader-trader yang pemula gitu. Oke, terus hari ini tadi ada beberapa saham yang lumayan aktif selain ESA, itu dari banking digital. Selain saham itu kayaknya yang lain pada masih stagnan
melo-melo semuanya, bukan nungguin Aska sama siapa tadi, Vicky mau tarung ya di ring. Oke. Tapi karena nungguin IPO dari GoTo gitu, jadi kayaknya pada nyiapin duit. Jadi saham yang kecil-kecil yang gerak. Aku akan review BEFIC ya. Bank Victoria International Tbk. Hari ini naik sangat luar biasa sekali, 21%. Cuman kayaknya lebih baik untuk BEFIC ini buat scalping aja atau trading cepat aja. Jadi kalau untuk yang hold jangka menengah kayaknya enggak deh. Kenapa? Karena dia fluktuasinya lumayan tinggi, ekornya lumayan panjang. Jadi cocok untuk scalping aja gitu. Nah, kemudian untuk saham bank digital lainnya ada yang hari ini juga aktif, yaitu BGTG, Bank Ganesha Tbk, yang dulu sempat kasih cuan banyak buat kita juga di sekitaran Agustus 2021. Hari ini tadi lumayan aktif tapi belum signifikan, malah turun lagi ya, wait and see dulu aja. Yang menarik ada lagi saham BABP. Nah, kalau BABP ini patternnya technically bagus banget guys, cakep banget BABP ini. BABP bagus banget. Oke. Jadi ini ngebentuk pattern inverse head and shoulders ya. Jadi inverse head and shoulders itu teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah head, adalah shoulder kiri, ini headnya di tengah, dan ini shoulder kanan ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini bagus, dia breakout di sini bisa menuju ke berapa? Kalau kita lihat dari shouldernya di sini, dari headnya, dari kedalaman headnya kita proyeksikan ke tempat dia breakout bisa sampai ke 211 sebagai resisten jangka pendeknya gitu. Terus ada yang nanya juga becap gimana? Becap. Kalau Om Ben bilang katanya becap tuh B2 kecap gitu. Aku mau ngomongnya kok nggak enak ya. Makanan tidak halal. Oke. Tadi ada yang nanyain becap gimana. Becap sih nunggu koreksi aja dulu di 270 kalau teman-teman mau masuk, tapi aku nggak terlalu tertarik gitu. Oke, sekarang kita review untuk BKSW, Bank QNB Indonesia yang tadi juga aktif. Di sini kalau teman-teman perhatikan Bank QNB di sini ini nguji resisten 145 tadi, terus breakoutnya cakep banget buat scalping aja. Hati-hati guys kalau kalian baru mau masuk besok, itu udah naik hari kedua, which is resisten 175 mungkin banget dicapai, bisa banget dicapai, tapi buat cuan bungkus aja, jangan hold lama-lama. Dan tadi Mtrade ada masuk BGTG dan juga ada saham Indi. Kita lihat ya Indi gimana kabarnya. Kenapa Mtrade hari ini masuk Indi? Nah, kita lihat di sini. Indi setelah dia koreksi beberapa hari, dia membentuk low di sini, kemudian low yang kedua di sini, ini masih bagus. Kenapa? Karena low yang kedua ini masih di atas dari 2140. Jadi dia belum turun membentuk lower low gitu, enggak. Terus malah mantul sehingga dia sedikit membentuk higher low. Low yang pertama di 2140, low yang kedua di 2170. Jadi ini lebih tinggi dikit. Nah, untuk Indi sendiri kita akan wait and see apakah dia akan bisa naik kenceng lagi atau justru malah kena 2370 profit taking. Ya, kita wait and see dulu aja. Terus sama kita akan review untuk saham ITMG ya, pertambangan lagi. Teman-teman coba perhatiin ITMG di sini, ini juga dia mulai mantul juga. Nah, jadi teman-teman ini bakalan bisa naik lagi sih gitu. Ini banyak yang nanya. Ada yang bilang, Budi Kaiing pertama naik jadi 12.750, inflasi akan meroket. Kalau inflasi meroket bagus buat apa? Inflasi meroket tuh bagus buat sektor consumer good, karena pasti harga barangnya dia naik, dan ya itu satu-satunya yang bikin revenue dia bisa bertambah. Mengapa? Karena kalau misalkan consumer good, teman-teman cara naikin jualannya gimana? Indomie misalkan, Indofood ya, teman-teman nggak akan nimbun Indofood yang sampai banyak banget. Jika teman-teman punya daya beli yang lebih, makin kaya nggak mungkin beli Indofood makin banyak gitu loh. Jadi kayak
secara kuantiti itu ya udah quote on quote tuh udah mentok sampai di situ. Jadi yang bisa menambah revenue-nya adalah kalau dia naikin harga jualnya. Nah, cara naikin harga jualnya gimana? Ya kalau ada inflasi gitu baru naikin harga jualnya gitu. Terus kita akan watch untuk saham-saham yang lainnya yang masih di area support ya. Beberapa di antaranya yaitu MDKA. MDKA ini kita watch banget karena dia bagus banget, dia membentuk higher low terus, dan sekarang low yang terakhir ini dia kena area support MA20 gitu. Terus volumenya juga konvergen, harga turun, volume turun. Jadi kita watch MDKA untuk buy on weakness, cuman belum dibeli. Petunjuk beli jual selengkapnya nanti ada di Mtrade. Teman-teman langsung aja join sebagai user VIP Mtrade ke mtrade.id dan klik di situ untuk teman-teman bisa klik di situ untuk tombol WhatsApp-nya ya, mumpung ada promo lebaran nih gitu. Jadi bisa dapat lebih efektif lagi, lebih efisien lagi untuk membership atau subscription-nya. Oke, sekarang teman-teman coba perhatikan untuk saham yang ini. Saham yang ini, yang satu ini Sumarekon, ini juga jadi watchlist kita. Setelah beberapa hari kemarin kita ada beli naik, terus dia ketahan area supportnya 765, terus ini dia ketahan lagi support MA20 di 770. Sebenarnya MA20 ini menarik karena sempat disenggol pada tanggal 24 Maret di sini, terus mantul lagi. Jadi kita lihat di sini ada kemungkinan dia akan mantul lagi gitu. Nah, yang menarik adalah pattern dari SMRA ini, dia membentuk pattern flag, masih konsolidasi tapi bisa banget untuk ditunggu atau diantisipasi. Sementara itu untuk BSDE dia juga sama, konsolidasi, dia bentuk flag tapi flag patternnya lebih cakep SMRA. Nah, kemudian selain itu kita juga lihat saham yang lainnya dari sektor properti. Pewon dia membentuk pola yang sama, cuman dia breakdown dari flag patternnya. Kalau swing trader ini kena stop loss, tapi nanti bisa buyback lagi di bawah, di area support di bawahnya sekitaran level 470. Di sini ada support kuat gitu. Sedangkan SMRA belum breakdown. Sedangkan untuk yang jangka menengah masih bisa hold. Yang cut loss cuman swing tradernya aja. Nah, untuk CTRA sempat breakout beberapa hari kemarin, tapi false breakout, balik turun lagi. Sekarang di area support kita melihatnya dia masih koreksi normal aja gitu. Cuman kalau untuk swing trader, kalau mau profit taking ya profit taking dulu, atau stop loss dulu nggak apa-apa. Kalau untuk yang jangka menengah kita masih bisa hold. Nah, ada lagi yang kita bisa watch, saham yang kita bisa watch karena udah turun lumayan signifikan. Chart aku kok lelet ya. Udah turun lumayan signifikan. ESA besok jual, ada yang bilang gitu. Kayaknya masih bisa naik karena hari ini tuh candlenya Marubosu dengan volume transaksi sangat tinggi sekali gitu. Bara Adi Wicaksono, Medco kemarin Mtrade baru masuk, masih belum ngegas ya? Belum, sabar dulu ya. Jadi kalau komoditi super cycle tuh masih ada, masih bakalan jalan, masih bakalan naik sektor komoditinya. Kayak yang kemarin Pak Antoni Dirga bahas, menarik banget ya kemarin discussion aku bareng Pak Antoni Dirga. Jadi komoditi masih akan naik terus gitu, dan itu akan berdampak positif buat perekonomian Indonesia secara keseluruhan, sehingga dampaknya buat jangka menengah panjang. Nah, kalau jangka pendek pastinya ada fluktuasi, kita harus watch untuk saham-saham yang disupport baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah. Nah, ini baru aja saya ngomongin tentang yang jangka pendek dulu nih. Nah, ini Saratoga juga jadi satu watch list dari Mtrade yang dia kena area support MA100 dan mulai ada tanda reversal, tapi kita masih watch dulu gitu. Oke, sekarang aku akan bahas untuk sentimen globalnya. Oke, Budi Kaing nanya, wah karena kamu rajin nonton, aku juga akan balesin terus nih pertanyaan kamu, nongol terus sih karena Asri gimana gitu. Dia nanya Asri, Alam Sutra Realty. Mari kita lihat. Sektor properti semuanya sama, lagi koreksi normal. Asri sih teman-teman kalau misalkan mau beli, itu best price 165 atau deket-deket situ ya. Oke. Aku akan invite dari Mtrade ID.
bersama dengan Coach Jose. Gak bisa nemenin aku, jadi malam ini yang nemenin aku adalah Coach Jose yang udah rajin kasih morning briefing dan day briefing di M3. Halo Coach Jose. Coach Jose Halo, Fernando. Ya, Jose Fernando ya. Ini udah kayak pemain sepak bola nih. Gimana guys, Coach Jose? Keren nggak guys? Ganteng nggak ini? Oke, mungkin bisa mundur dikit Coach Jose biar tulisan di bajunya kelihatan dan makin keren aja Coach Jose. Oke, Coach Jose, mau bahas apa dulu nih? Sentimen global, nasional, atau yang spesifik nih? Kalau aku sih penasaran dengan harga oil. Harga oilnya tuh udah mulai turun gitu. Kenapa ya kira-kira? Oke, siap. Thank you sebelumnya Miss atas kesempatan malam hari ini bisa join bareng Miss di live Instagram. Jujur saya deg-degan karena kalau misalnya di YouTube itu level tertinggi YouTuber itu masuk podcastnya Om Deddy. Kalau level tertingginya investor ataupun trader influencer saham itu masuk live Instagramnya Miss Ellen. Iya, bisa aja kamu. Oke. Nah, masuk ke pembahasan terkait dengan market hari ini, Miss, dari hari ini kan IHSG all time high lagi di level sekitar 7.000, di atas 7.070, dan sentimen dari global sendiri hari ini itu didominasi dari sentimen dari global komoditas yang dimana harga US oil ataupun harga minyak mentah dunia hari ini turun. Kemarin turun, hari ini cenderung sideways, yang dimana sentimen yang terjadi di global sendiri itu masih seputar dengan ketegangan geopolitik antara Rusia Ukraina, yang dimana Amerika Serikat sendiri itu membantu Ukraina kan. Nah, itu yang membuat kemarin juga harga komoditas naik cukup signifikan, supply dari Rusia terbatas sehingga akhirnya mendorong harga komoditas itu sendiri naik. Sebagaimana kita tahu secara ekonomi, ketika supply terbatas dan saat ini sedang terjadi reopening ekonomi, maka demand meningkat, supply terbatas, maka harganya naik cukup signifikan. Dan ketika harga komoditas ini naik, tentunya yang terdampak cukup signifikan adalah Amerika Serikat sendiri, yang dimana hari ini ataupun saat ini inflasinya sudah cukup tinggi, sehingga untuk menstabilisasi inflasinya tersebut, maka salah satu cara untuk mengkontrolnya adalah menaikkan suku bunga, dan salah satu cara lainnya adalah menstabilisasi harga komoditas secara global. Contoh salah satunya adalah minyak mentah. Dan tadi pagi ada berita bahwa Joe Biden merencanakan bahwa akan mengeluarkan cadangan minyak mentahnya Amerika Serikat untuk memenuhi cadangan ataupun supply secara global untuk menstabilisasi harga oil tersebut, sehingga hal tersebut yang membuat komoditas ataupun minyak mentah ini sejak kemarin itu mengalami drop. Tetapi kembali lagi secara fundamental, mungkin teman-teman yang bergabung pada malam hari ini sudah sering mendengar terkait dengan fundamental komoditas sendiri. Kita masih melihat bahwa komoditas ini masih cukup bullish, tetapi dalam jangka pendek tentunya akan ada fluktuasi harga, yang dimana hal tersebut kita harus antisipasi. Secara tren mungkin akan cenderung lebih sideways, tetapi untuk mid term, long term kita melihat bahwa reopening ekonomi, demand terus akan meningkat, maka komoditas masih cukup menarik untuk kita perhatikan. Itu dari sisi global. Dan selama ini kita tahu bahwa secara global itu ada dua sentimen terkait dengan komoditas dan juga tapering. Salah satu sentimen tapering ini mungkin sudah terjawab bahwa The Fed sudah menaikkan suku bunga 0,25 basis point kemarin, dan nanti di bulan Mei akan ada lagi kenaikan suku bunga, yang dimana kita sedang menanti bagaimana keputusannya nanti. Tetapi dengan keputusan The Fed kemarin di bulan Maret itu menunjukkan bahwa emang The Fed ini sudah optimis ataupun sudah pasti ingin menstabilisasi mereka punya inflasi dengan cara menaikkan suku bunga, sehingga yang sebelumnya dirasa indecision oleh market, nampaknya kepastian sudah terjadi. Maka yang saat ini terjadi ataupun diperhatikan oleh secara global itu adalah dari sisi inflasi Amerika Serikat dan juga harga komoditas itu sendiri. Itu dari sisi global yang bisa saya sampaikan. Dan kalau dilihat nampaknya ketidakpastian ataupun kekhawatiran terkait dengan inflasi itu sudah terjadi sejak Desember yang lalu. Makanya dari mulai Desember market Dow Jones itu turun signifikan, hingga kemarin ketika terjadi kepastian bahwa The Fed menaikkan suku bunga, mereka malah rebound. Artinya adalah market ini kan forward outlook ya, forward looking, sehingga nampaknya saat ini market sedang mempertimbangkan ataupun melihat bahwa apa yang akan terjadi di mungkin kuartal 2 ataupun kuartal 3 ke depan. Dan bagaimana dengan Indonesia sendiri? IHSG dikala geopolitik Rusia Ukraina terjadi ataupun indecision secara global terjadi, Indonesia malah IHSG-nya sendiri all time high terus. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di
di chart IHSG sendiri selama bulan Maret saja IHSG itu all time high lebih dari 3 kali, berkali-kali artinya. Dan kalau misalnya teman-teman yang suka ngikutin tren March Dump, itu tren bahwa akilas balik apa yang terjadi di bulan Maret, saya bisa bilang bahwa March Dump untuk IHSG adalah IHSG naik berkali-kali, teman-teman sekalian. Dan itu menunjukkan bahwa secara ekonomi kita Indonesia masih cukup solid, dan investor asing juga kalau teman-teman cermati, dan Miss Ellen dan Pak William juga nampaknya setiap malam itu bilang kalau misalnya investor asing itu masuk terus ke Indonesia, yang dimana memang tercatat 700 miliar hari ini, kemarin-kemarin itu sampai 1,5 bahkan hampir 2T, itu menunjukkan bahwa investor asing itu melihat bahwa ekonomi kita itu masih cukup bagus. Dan hal tersebut juga berdasarkan data masih cukup terlihat solid. Kenapa teman-teman sekalian? Bahwa salah satu indikator untuk melihat ekonomi adalah GDP. GDP itu indikatornya, matriksnya ada konsumer, investasi, dan juga neraca dagang. Dan kalau berdasarkan data teman-teman sekalian, neraca dagang kita itu beberapa bulan terakhir atau bahkan dari akhir tahun lalu itu kita surplus terus. Artinya dari sisi neraca dagangnya sendiri kita akan cukup solid surplus ya teman-teman sekalian. Lalu yang kedua, matriks untuk penghitungan GDP itu adalah konsumsi masyarakat ataupun konsumsi pemerintah. Stop. Sampai di situ di pause dulu. Karena ada yang aku mau tanyain nanti. Pause dulu ya. Ini kayaknya banyak fans kamu nih. Aku dibilangin, coachnya besok naik gaji ya. Naik gaji Jos. Wah, I'm amazed loh. I'm amazed beneran. Semangat banget Jose gitu ya. Oke. Misnya bangga sama Coach Jose, bangga dan pasti coach-coach M-Trade luar biasa semuanya. Tadi ada dibahas sama Coach Jose bahwa di Amerika itu justru malah tren dari indeksnya tuh turun, ya. Kemudian di Indonesia malah justru naik. Nah, hal ini tuh juga sebenarnya align atau sejalan dengan apa yang kita dengerin dari Pak Antoni Dirga kemarin, CEO dari Trimegah Asset Management, bahwa sebenarnya perekonomian itu di Amerika dan di China itu udah agak kepanasan, dan di Indonesia ini justru malah baru mulai recovery tahap awal, dan juga inflasinya baru mulai akan meningkat gitu, sehingga justru akan bagus buat Indonesia dalam setahun ke depan ini, buat tahun 2022. Meskipun demikian, kita harus tetap waspada dengan IHSG yang di awal tadi saya sempat bilang bahwa IHSG itu patternnya adalah pattern rising wedges gitu, dimana kita M-Trade juga udah mulai agak-agak ngerem untuk buy breakout-nya tuh, kita udah mulai banyak profit taking untuk beberapa saham. Bahkan ESA juga kita ada profit taking. Untuk yang swing trading kita nggak masuk lagi. Sedangkan untuk yang jangka menengah kita masih hold cuannya sekitaran 160-170%. Thanks to Coach Jose, thanks to all Coach M-Trade dan juga sistem trading di M-Trade gitu. Nah Coach Jose, sekarang kita lagi mau bahas, tadi kan sempat nyenggol sektor consumer good gitu ya. Kita lihat bahwa inflasi ini udah mulai naik gitu, harga bahan bakar udah mulai naik, banyak yang naik gitu, inflasi udah mulai meningkat, perlahan tapi pasti gitu. Dan salah satu yang akan kedampak positif dari inflasi ini pastinya adalah sektor consumer good gitu, dimana mereka bisa menaikkan harga jual produk-produknya gitu. Nah Coach Jose tadi udah nyinggol dikit nih tentang sektor consumer good gitu, dimana sektor consumer good seperti ICBP, Indofood valuasinya masih murah, Unilever juga valuasinya masih murah, secara teknikal sudah mulai ada tanda akumulasi, terus kemudian ada sektor consumer good yang lain, dan setengah komoditi sih sebenarnya kayak pakan ternak, Java kayak gitu, itu juga menarik gitu. Coach Jose melihat sektor consumer good ini gimana? Iya, terkait dengan sektor consumer good, mungkin tadi Miss telah sampaikan terkait hubungannya dengan inflasi ya. Inflasi ini kan harga-harganya naik, yang artinya secara revenue tentunya si perusahaan consumer goods ini ketika dia menjual dengan harga tinggi, maka revenue-nya akan meningkat, karena indikator matriks penghitungan revenue itu kan harga jual ditambah dengan average, harga jual ditambah dengan dikali dengan volume, sehingga ketika harga jualnya naik, di satu sisi kita sedang terjadi reopening ekonomi, tingkat demand kita ini masih terus akan berpotensi menguat, maka ada potensi revenue di sana. Di satu sisi untuk saat ini nampaknya consumer goods ini akan inline dengan kenaikan inflasi dan juga reopening ekonomi, tetapi untuk consumer goods ini sendiri ada downside risk-nya, yaitu harga komoditas yang tinggi. Salah satunya ada CPO, yang dimana CPO ini adalah salah satu bahan baku ataupun yang dimana nanti akan menjadi secara laporan keuangan itu akan masuk dalam harga bahan pokok ataupun cost of goods sold, sehingga itu akan nanti membebani earnings dari perusahaan, sehingga inilah downside risk yang kita bisa
antisipasi dari sisi laporan keuangan. Namun di sisi lain kembali lagi terkait dengan sentimen reopening ekonomi, inflasi, ini akan mendorong revenue-nya, dan sejauh ini kita melihat bahwa saham-saham consumer goods seperti ICBP, INDF itu lebih ke value investing sepertinya Miss yang bisa kita lakukan, yang dimana sejauh ini kedua saham tersebut ataupun ICBP, Unilever ataupun INDF itu secara valuasi cukup terdiskon teman-teman sekalian. Tetapi ngomongin inflasi ataupun consumer goods, ini nggak cuma ICBP, INDF ataupun Unilever ataupun consumer goods, itu ada yang lain lagi, ada Sido, ada Emyor, dan juga KLBF, consumer goods kesehatan, dan kita bisa cermati juga konsumer yang dikonsumsi masyarakat lainnya, teman-teman sekalian. Contohnya adalah salah satu poultry. Kita tahu poultry ini jualan ayam, ayam ini dimakan oleh masyarakat, dan 1 bulan lagi, dan bukan 1 bulan lagi, hari Minggu itu udah Ramadan, bulan depan udah Lebaran, artinya konsumsi dari masyarakat terkait dengan ayam-ayaman ini akan meningkat, dan teman-teman yang berpuasa mungkin kalau buka puasa senangnya makan opor ayam, sehingga ketika memang pendapat ataupun penjualan ayam-ayam ini akan meningkat, maka di satu sisi secara revenue poultry ini akan menarik. Dan secara teknikal juga consumer ataupun poultry ini masih cenderung di bawah. Nah, balik lagi ke IHSG yang tadi saya ceritakan, secara domestik ataupun nasional ini kita punya sentimen bagus, dan itu pun tergambar dalam pergerakan IHSG yang terus all time high. Tetapi teman-teman sekalian perlu cermati bahwa kenaikan yang sudah signifikan itu artinya ada orang-orang di posisi bawah yang sudah siap untuk profit taking. Ketika orang-orang siap profit taking, maka akan ada selling pressure di sana, sehingga akan membuat fluktuasi harga. Sehingga hal tersebutlah yang perlu kita antisipasi dalam jangka pendek, akan ada fluktuasi harga. Oleh karena itu, strategi kita saat ini adalah cari saham-saham yang masih berada di bawah, yang belum jalan, sehingga kalaupun nanti IHSG terkerek turun karena memang butuh fluktuasi harga di dalamnya, maka si saham-saham yang masih di bawah ini paling terbawa sideways, tidak turun lagi terlalu dalam, teman-teman sekalian. Jadi dua sektor itu yang bisa dicermati. Dan selain itu, ngomongin inflasi, kita bisa melihat juga sektor properti, kawan-kawan sekalian, yang dimana inflasi harga-harga naik membuat nilai mata uang itu merendah ataupun turun. Artinya investor ataupun orang yang punya duit banyak itu mereka tidak akan memilih hold mereka punya duit di deposito, ataupun mereka punya duit tidak ngehold mereka punya duit, artinya karena nilainya akan turun, tetapi mereka akan memindahkan uang cashnya mereka itu ke salah satunya aset investasi lain seperti properti, kawan-kawan sekalian. Sehingga hal tersebut yang kita melihat dari sisi prospek inflasi yang cukup berpotensi meningkat, properti ini berpotensi menjadi hedging ataupun lindung nilai dari aset suatu investor, sehingga hal tersebut yang kita nilai bahwa properti ini cukup menarik. Di satu sisi juga secara valuation mereka masih cukup terdiskon, sehingga dari sisi yang tadi saya sampaikan, inflasi ataupun prospek ekonomi, dan di sisi lain IHSG yang sudah ketinggian, perlu fluktuasi harga, maka kita melihat bahwa 3 sektor yang masih cukup di bawah dan secara fundamental masih juga memiliki kekuatan ekonomi ataupun fundamental yang cukup solid adalah si poultry, consumer goods, dan juga si properti itu sendiri. Dan secara teknikal juga teman-teman dapat lihat bahwa semuanya masih berada di bawah. Secara siklus harga itu masih berada di stage 1, which is itu adalah bullish reversal, yang dimana kalau poultry sendiri sebentar lagi mau breakout, properti itu sudah breakout sebenarnya stage 1, dan saat ini sedang kembali ke area retracement-nya bekas breakout dari stage 1-nya, sehingga kita bisa cermati. Bahkan kalau untuk properti sendiri kita bisa hold untuk jangka menengah, sama seperti yang M-Trade lakukan beberapa waktu lalu. Kita entry untuk jangka pendek kita coba jual, tapi jangka menengah kita hold dengan strategi trend following. Di satu sisi secara fundamental mereka punya sentimen masih cukup bagus. Mungkin itu strategi yang bisa saya sampaikan, dan juga sentimen, dan juga hal-hal yang bisa kita watch. Coach Jose, fansnya banyak nih Coach. Coba dong kasih pantun dulu nih buat fansnya nih Coach. Wow, pantun. Jalan-jalan ke Jatinegara, pulangnya lewat Senopati. Terima kasih atas teman-teman semuanya. Semoga kita bisa semangat di market meskipun naik ataupun koreksi. Oke lah. Menarik banget Coach. Udah punya cewek belum Coach? Aku iklanin sekalian Coach. Belum. Oke. Yang mau jadi ceweknya Coach Jose, join dulu jadi user VIP M-Trade biar ketemu Coach Jose tiap hari. Kalau mau nanyain nomor HP-nya Coach Jose. Oke. Anyway, bercanda. Coach Jose,
kita lagi Iya, Mas. penasaran nih dengan IPO dari Gojek Tokopedia gitu. Jadi beberapa hari ini kan sektor digital ini pada naik semua ya, termasuk Bukalapak juga naik gitu. Ngeri-ngeri sedap sih kemarin sebenarnya ada kok trading buy Bukalapak meskipun kita akhirnya close-nya cuan juga gitu. Nah, terus kalau menurut Coach Jose nih ya, kemarin kan aku udah ngobrol dengan Coach William, aku udah ngobrol juga dengan Sukor Sekuritas, dengan Pak Bias gitu, tentang Gojek Tokopedia. Nah, kalau untuk Coach Jose sendiri gimana sih Gojek Tokopedia ini? Terkait dengan Gojek Tokopedia sebenarnya itu kan perusahaan yang Sorry. cukup besar ya. Sebentar. Kita disclaimer dulu ya guys, kita bukan lagi ngerekomen untuk beli ya, gitu. Iya. Disclaimer teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut saya akan sampaikan disclaimer bahwa segala sesuatu yang kita sampaikan pada malam hari ini bukanlah sebuah perintah ataupun paksaan membeli ataupun menjual saham, sehingga teman-teman melakukan transaksi dan juga beli jual saham itu merupakan tanggung jawab dan juga kewajiban teman-teman masing-masing yang teman-teman perlu antisipasi risikonya dan juga secara profitabilitasnya teman-teman bisa nikmati secara mandiri. Oke, saya lanjut ya Miss terkait dengan Goto in my opinion. Terkait dengan Goto, ini kan Goto ini suatu perusahaan teknologi yang cukup besar yang dimana dinanti-nanti oleh pelaku pasar dari tahun lalu, teman-teman sekalian, yang dimana dari tahun lalu kita sudah menunggu dan juga didahului oleh Bukalapak, dan saat ini penantian yang kita tunggu-tunggu selama 1 tahun lalu itu terjadi di tanggal nanti 7 April 7 April IPO-nya, dan tadi pagi nampaknya sudah ada kabar bahwa harga IPO-nya di harga 338. Sebenarnya ini menjadi satu kabar menarik untuk new economy ya teman-teman sekalian, yang dimana new economy saat ini juga punya bobot yang cukup besar terhadap IHSG sendiri. Makanya kalau teman-teman lihat IHSG all time high itu mungkin antara big cap banking konvensional dan juga tekno itu ganti-gantian naiknya. Jadi artinya secara bobot mereka saling mengisi, dan di saat-saat ini IHSG all time high, malah banking big cap-nya saat ini berada di support. Contohnya adalah BBCA, kawan-kawan sekalian, itu berada di area support moving average 20 sama moving average 50 daily kalau tidak salah. Tetapi saham IHSG-nya all time high, dan salah satu yang mendorong IHSG itu adalah si tech related itu sendiri, Arto, Mtek, lalu ada Bukalapak, dan begitu juga dengan Goto. Ini mungkin memang di satu sisi kita masih melihat bahwa dia belum punya earnings yang cukup solid ya teman-teman sekalian, net profit belum positif, sehingga hal ini yang menjadi downside risk yang perlu kita antisipasi. Tetapi dengan adanya Goto ini membuat market ini cukup menarik untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena Goto di harga 338 teman-teman sekalian, mereka punya market cap sekitar 400 triliun, which is itu setara dengan Telkom mungkin di keempat big cap ataupun keempat dengan market cap tertiga ataupun 4 market cap terbesar di Indonesia, sehingga itu pasti akan dicermati oleh fund manager ataupun investor-investor lainnya. Meskipun in my opinion karena memang market cap-nya cukup besar setara dengan Telkom, untuk ARA sepertinya cukup struggling ataupun challenging ya, karena saya belum pernah lihat juga Telkom untuk ARA, tetapi untuk stabil sedikit-sedikit ataupun pelan-pelan naik itu lebih saya masih melihat ada ke arah sana. Sejauh ini yang saya lihat seperti itu. Tapi kalau untuk ARB sendiri nampaknya juga masih cukup berat, karena memang dia punya bobot yang cukup besar di IHSG sendiri. Dan di satu sisi saya rasa manajemen dari Goto ini juga belajar dari Buka waktu itu kan sempat ARA 2 hari, habis itu ARB, dan hal tersebutlah yang membuat manajemen sendiri belajar dari Buka. Oleh karena itu mereka membuat kebijakan namanya green shoe, sehingga nanti si penjamin emisi efeknya ataupun underwaternya tersebut itu melakukan stabilisasi harga, setidaknya dia nggak ARB ataupun turun di bawah harga IPO. Kurang lebih seperti insight yang bisa saya sampaikan terkait dengan Goto. Dan itu juga jadi jadi mencubit saham-saham banking digital ataupun tech related yang setelah 3-4 bulan mungkin turun-turun terus, untuk saat ini nampaknya dikoleksi oleh market. Tetapi sejauh ini nampaknya kita tidak terlalu berekspektasi banyak dengan banking digital. Kita hanya follow the trend. Ketika memang sejauh ini ramai di secara real time marketnya di saham-saham banking digital ini, maka kita akan coba untuk scalping. Dan sejauh ini juga teman-teman perlu ingat bahwa risiko volatilitas dan likuiditas di saham-saham banking digital kecil-kecil itu cukup beresiko, sehingga
kalau di M-Trade kita selalu sampaikan, kalaupun entry di saham seperti ini, biarlah untuk scalping, cuan bungkus, untuk memanfaatkan technical rebound ataupun penguatan jangka pendek, tidak perlu berekspektasi terlalu besar, teman-teman sekalian. Karena risikonya kembali cukup tinggi, risiko volatilitasnya cukup tinggi, dan kembali lagi satu quotes yang bisa saya sampaikan, itu ada dari Mark Minervini, good trader not expect the upside, but manage the downside, kawan-kawan sekalian. Jadi, ketika kita entry, kita harus tahu entry reasonnya apa, dan kita harus pastikan bahwa risiko yang berpotensi kita terima itu siap untuk kita terima secara real time. Kurang lebih seperti itu. Keren banget deh Coach Jose, ini fansnya banyak banget nih. Oke, kita jawab pertanyaan ya dari Ayo Ijo. Bagaimana pendapat nih tentang harga IPO GoTo yang tidak dipilih di rentang harga tertinggi 346? Apakah karena antusias peserta IPO GoTo yang rendah? Aku sih nggak mau komen tentang antusiasme investor yang bakalan mau beli saham ini sih ya. Cuman pasti dengan milih harga yang lebih rendah itu harapannya pasti juga demand akan lebih besar gitu. Jadi ya hopefully sih semoga saham GoTo ini melantai di bursa dengan harga yang pergerakan harga yang cenderung lebih stabil. Semoga trennya juga oke. Hopefully nggak sampai kayak Bukalapak, karena ini beda dengan Bukalapak, beda banget gitu. Oke, Coach Jose, malam ini ada rilis jobless claim mingguan Amerika nih. Udah keluar belum ya angkanya sama PMI manufaktur China? Oke, sebentar saya cek, Miss. Ini kayaknya lebih rendah dibandingkan konsensus nih. Terus sambil nunggu Coach Jose ya. Ini kalau udah ngomong ya Jose ya. Mulai besok tuh Pertamax naik ya. Mulai besok 1 April 2022 Pertamina akan menaikkan harga BBM Pertamax tuh ke 14.526. Jadi dampaknya apa? Dampaknya akan lebih ke inflasi sih. Kenaikan harga Pertamax ini dipicu karena semakin beratnya beban keuangan perusahaan akibat harus menanggung selisih antara harga pasar dan harga jual Pertamax gitu. Anyway, inflasi akan naik dan kita mulai watch sektor consumer good. Dan besok juga mulai akan dirilis PMI manufaktur Indonesia dan juga inflasi Indonesia. Dilihat secara proyeksinya masih lebih dari angka 50. Kemungkinan masih lebih dari angka 50, yaitu di 51,2, artinya masih ekspansif. Nah, sementara itu kalau di China kayaknya hari ini tuh tadi diprediksi dia justru turun di bawah 50. Kalau di bawah 50 justru malah kontraktif gitu. Udah ada datanya belum, Josie? Terkait dengan initial jobless claim sudah ada, terkait dengan klaim pengangguran awal dari Amerika Serikat sendiri itu naik aktualnya di level 202.000, sebelumnya di level 188.000. Tetapi ke teman-teman perlu ingat bahwa terkait dengan klaim pengangguran ini kan semakin rendah, artinya ekonomi semakin berjalan dengan baik. Dan kalau dilihat angkanya sendiri secara grafik sejak Januari yang lalu, itu trennya turun, teman-teman sekalian. Artinya memang secara ekonomi Amerika Serikat sendiri sudah beranjak pulih, sehingga hal tersebut juga akan mendorong inflasi, yang dimana hal tersebut juga perlu dijaga oleh kebijak ataupun pemerintah dan juga pemangku moneter di sana, which is itu the Fed, yang dimana juga hal ini mendorong bahwa the Fed perlu menstabilisasi mereka punya inflasi dengan cara menaikkan suku bunga. Tetapi nampaknya hal tersebut juga sudah coba dinilai oleh pelaku pasar sejak tahun-tahun lalu, yang dimana biasanya kan market itu forward looking, kembali lagi ketika memang belum terjadi itu mereka sudah coba untuk nilai, tetapi ketika nantinya sudah terjadi nampaknya tidak terlalu cukup signifikan berpengaruh ke market. Kurang lebih seperti itu, Miss. Oke, menarik banget. Kita akan review dulu untuk tradingan M-Trade hari ini tadi. Udah jual saham apa aja. Kita lihat yang jualan hari ini. Kita ada antisipasi IHSG yang udah ketinggian, kita ada jual impas beberapa saham ini. Terus era profit taking ya, ini ada cut loss P1. Tadi aku udah bilang ya, P1 breakdown mestinya cut loss. Terus SMRA ini juga impasan, tapi kita masih watch TOWR cuan dikit. Hari ini banyak yang impas-impasan guys, banyak yang biru. Tapi kemarin-kemarin banyak yang ini yang hold. Itu yang kita hold, Miss. Iya. Kita jual hari ini, kita jual Excel, cut loss, habis itu kita taking profit di Unilever dan juga AGI. Oh ya, nih. Kita ini hijau nih. Tadi yang hold ya. Ini yang jualan. Iya. Oh ya, yang jualan banyak yang hijau kok. Ini AGI cuan 7-8%, Unilever 4-9%,
Excel, ada cut loss, ada S hardware, cuan ini cuan semuanya, banyak hijaunya. Aku mau review AGII deh. AGII technically kita jual simple aja. Kenapa? Karena dia ada candle merah ini satu reversal, tapi volumenya kecil, jadi kita expect kalau nanti dia turun lagi kita bisa hold dan beli lagi untuk swing trading. Sedangkan AGII untuk jangka menengahnya masih kita hold, masih cuan, kita masih hold. Nah terus Mtrade hari ini tadi ada jualan saham Unilever juga setelah AGII untuk tradingnya. Jadi ada yang buat investing, ada yang buat trading. Untuk Unilever kita cuan 4-9%. Kenapa dijual? As simple as di sini keluar satu candle merah volume kecil. Jadi kita akan ada buyback lagi kalau misalkan dia turun sampai 3560 atau 3500-an kalau misalkan dikasih. Sedangkan teman-teman yang investing hold aja untuk Unilevernya. Jangka menengah juga hold aja gitu. Nah, terus kita ada cut loss saham EXCL tadi. Kita lihat ya kenapa Excel di cut loss. Kemarin kita sempat ada buy kalau nggak salah buy breakout di sini, terus dia breakdown dari area support tempat kita beli, ya udah tinggal cut loss aja, nggak usah terlalu dipikirin yang namanya trading ya, kadang untung kadang rugi. Ini S hardware kita cuan 3-4%, nggak banyak tapi ya lumayan lah buat scalper, buat swing trader. Kita beli beberapa hari kemarin ketika dia di area support gitu. Watchlistnya tadi kita udah bahas untuk kita udah bahas di awal. Ada beberapa saham, yaitu ada saham Saratoga, terus SMRA yang jadi watchlist kita lagi, MDKA, JSMR. Kita akan bahas lebih detail di morning briefing Mtrade gitu. Oke, Coach Jose. P1 kenapa dijual breakdown tadi? Oke, Coach Jose silakan. Oke, siap. Mungkin tadi Miss sudah sampaikan beberapa stock pick kita ataupun watchlist yang bisa kita sampaikan, dan satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, 2 bulan terakhir ini market kita cukup struggling ataupun challenging meskipun secara tren bergerak dalam tren naik teman-teman sekalian. Tetapi teman-teman dapat lihat member-member ataupun user-user kita bersyukur bahwa 2 bulan terakhir ini nampaknya stock pick ataupun tradingan kita cukup solid, cukup untung, sehingga semoga hal tersebut bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sehingga buat teman-teman sekalian yang belum bergabung bersama kita di Mtrade, belum menjadi user VIP Mtrade, maka teman-teman bisa bergabung bersama kita. Kalaupun belum siap untuk jadi premium, teman-teman download dulu aja, nikmatin aplikasi ataupun artikel-artikel tulisan kita yang dimana semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa dikala market naik ataupun turun, kita butuh teman, dan Mtrade siap menemani teman-teman sekalian dikala market naik ataupun koreksi teman-teman sekalian. Oke. Terima kasih Coach Jose buat edukasinya, buat dedikasinya. Terima kasih buat coach-coach di Mtrade, dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang percaya dengan Mtrade. Saya Ellen May dan Coach Jose. Thank you semuanya. Salam profit. Cara joinnya klik link di bio saya ya, atau ke mtrade.id. Sehat selalu Coach Jose, sehat selalu semuanya. Dadah.